Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifar Saisan Maulana dengan NPM 21067071132 dari kelas pemrograman teknik 01. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ketiga saya, yaitu program dari vending machine atau mesin minuman. Nah, jadi di sini ada yang paling atas dari inventory-nya. Ini ada list dari minuman yang akan bisa dibeli di mesinnya. Ada Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan masih banyak lagi dengan harga yang berbeda dan dengan stok yang 10 semua. Nah, di sini ada function ya, print katalog. Ini jadi ya, function ini nanti bakal ngeprint dari katalog ini. Nanti printnya dalam format yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya ada while. Di sini ada while true. Nah, jadi di while true ini akan ada break di bawah sini. Jadi maksudnya apa? Jadi nanti di sini kan di print untuk masukin nama barang dan masukkan selesai untuk mengakhiri. Nah, jadi di inputnya ada pilihan gini. Nah, jadi kalau misalnya kita di inputnya nge-input selesai, nanti bakal break atau nanti programnya akan selesai dan langsung ke bawah sini. Ke terima kasih. Nah, selanjutnya ada chosen underscore item sampai dengan non. Nanti jadi ini berguna untuk ngecek nih apakah barangnya itu masih ada stoknya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada if chosen item yang ini. Jadi di sini bakal di print, bakal ada tulisan berapa banyak yang diinginkan. Nah, jadi ini quantity sama dengan input. Nah, ini jumlahnya berapa yang diinginkan gitu. Nah, selanjutnya ada if, else if, dan juga else. Nah, jadi di ini gunanya itu nanti bakal ngecek nih kan apakah stoknya masih ada dan dari sini kita bisa lihat quantity, bisa quantity-nya lebih besar daripada chosen items dari stoknya. Misalnya dalam inputnya kita nge-input lebih dari 10 dari tadi jumlah banyak stoknya atau mungkin intinya lebih banyak dari stok yang dipunya oleh mesinnya. Nah, nanti mesinnya bakal nanti programnya akan ngeprint permintaan Anda terlalu banyak dan coba lagi. Selanjutnya apabila kita salah nge-input gitu, nge-inputnya malah 0 atau mungkin -1, -2 mungkin salah gitu dalam ketik typo. Nah, nanti bakal ngeprint permintaan Anda tidak ada atau minus. Coba lagi. Nah, selanjutnya adalah apabila dalam nge-inputnya itu none atau kita nggak nge-input apa-apa atau mungkin ada kesalahan dalam nge-input, nanti bakal ngeprint input Anda salah, coba lagi. Nah, selanjutnya apabila tidak di antara ketiga itu, jadi misalnya kita nge-input barang yang ada gitu, stoknya ada dan tidak ada kesalahan dalam nge-input, nanti akan ngeprint Anda perlu membayar RP STR chosen item price dikali quantity. Jadi ini harga dari barangnya dikali quantity yang kita inginkan gitu. Misalnya barangnya harganya 5.000, lalu kita pengen 2, jadi nanti di sini perlu membayar RP 10.000. Nah, selanjutnya ini juga sama, tapi kalau ini untuk uang. Jadi di sini if, else if, dan juga ada else juga ya. Nah, jadi di sini apabila money atau duitnya itu lebih besar daripada harga dari barang dikali kuantiti. Jadi apabila duitnya kita banyak gitu ada 50.000 misalnya. Lalu kita membeli barang yang harganya 5.000, tapi kita beli 4, jadi kan harganya cuma 20.000, kembalian 30.000. Nanti akan ngeprint transaksi berhasil dan ada kembalian Anda adalah RP. Nah, di sini ada start in money dikurang chosen item price dikali quantity. Jadi ini nanti uang yang kita input akan dikurang dari harga barangnya dikali quantity. Jadi kayak tadi, apabila kita menginput uang 50.000, lalu kita membeli barangnya harganya 5.000, kuantitinya ada 4 gitu, 20.000 jadi ya. Nanti akan ada kembalian 30.000. Nah, selanjutnya akan ada tulisan juga nikmati minuman Anda. Nah, di sini akan ada chosen underscore item stock dikurang sama dengan quantity. Jadi apabila kita sudah membeli suatu barang gitu di vending machine-nya, nanti barang di vending machine itu akan berkurang. Kayak misalnya kita membeli barang minuman Fanta gitu. Minuman Fanta kita beli 4, nanti setelah di transaksi berhasil, maka Fanta yang akan ada di vending machine itu berkurang menjadi 6. Nah, selanjutnya ada else if in money lebih kecil daripada chosen item price dikali quantity. Nah, jadi di sini apabila uang yang kita punya itu lebih sedikit daripada harga dari barang yang kita inginkan dikali kuantitinya.
Jadi kayak misalnya apabila kita hanya memiliki uang contohnya 10.000 gitu. Nah, tapi kita ingin membeli Fanta 3 buah. Jadi pasti kan tidak bisa ya, karena Fanta 3 buah itu dari katalog di atas tadi harganya jadinya 15.000 karena 5.000 dikali 3, tapi uang kita hanya 10.000. Maka dari itu karena transaksinya gagal, maka apabila uangnya itu lebih kecil daripada item yang diinginkan dikali kuantitasnya, maka akan memprint transaksi gagal, nominal uang kurang untuk membeli barang ini. Nah, else if lagi apabila ada kesalahan dalam input, misalnya kita salah memasukkan uang atau mungkin kita tidak memasukkan nominal apapun. Nah, jadi akan ada print kesalahan dalam input. Lalu else ini apabila tidak ketiga ini ya. Jadi apabila tidak ketiga ini artinya uangnya itu pas. Misalnya seperti ini. Apabila kita membeli Fanta 2 buah, lalu akan dikali 5.000 dikali 2 kan. Nah, maka dari itu harganya akan menjadi 10.000. Lalu kita menginput uangnya juga 10.000. Jadi akan di-print transaksi berhasil, nikmati minuman Anda. Tidak seperti yang di atasnya yang akan ada kembalian, karena ini kan pas uangnya ya. Lalu sama juga kayak yang transaksi yang berhasil yang paling atas ini, apabila kita telah membeli suatu barang, maka stoknya akan berkurang di vending machine-nya. Nah, ini ada lanjutannya itu else print barang tidak tersedia, coba lagi. Ini masih nyambung sama yang di atas ini. Nah, di sini if chosen item input selesai. Apabila kita memasukkan input yang bukan selesai atau bukan nama minuman yang ada di inventory ini yang ada di katalognya, maka akan langsung ke barang tidak tersedia, coba lagi. Lalu selanjutnya akan ada try again, input apakah Anda ingin membeli lagi, iya atau tidak. Jadi ini maksudnya itu apabila kita menginput iya, maka nanti program ini akan mengulang lagi dari awal, dari print selamat data, dari ngeprint di katalog di sini. Selanjutnya ada try underscore again sama dengan input. Apakah Anda ingin membeli lagi? Iya atau tidak. Jadi ini maksudnya itu apabila kita menginput iya karena try again ini, maka apabila kita menginput iya, maka programnya akan mengulang lagi dari while true ini, dari print katalog. Nah, selanjutnya apabila tidak, ini if try underscore again sama dengan tidak, maka break atau programnya akan berhenti dan akan ngeprint ke bawahnya yaitu print kosong untuk spasi dan juga print terima kasih. Jadi kira-kira begitu untuk presentasi dari codingan saya di Python mengenai vending machine. Selanjutnya adalah apabila programnya di run, maka akan seperti ini. Nah, misalnya kita akan memasukkan Fanta ke dalam pilihan kita, Fanta. Lalu untuk banyak jumlahnya, misalnya kita ingin 3 buah Fanta untuk dibagikan ke teman kita misalnya. Nah, di sini akan ada message untuk perlu membayar 15.000. Nah, untuk nominal uang yang dimasukkan, apabila kita masukkan nominal uangnya di atas 15.000 ini, misalnya contohnya 20.000. Nah, maka transaksi akan berhasil dan akan ada kembalian 5.000. Tapi apabila kita memasukkan nominal uang pas 15.000 juga, maka tidak akan ada kembalian. Nah, misalnya kita ingin membeli lagi, ternyata teman kita nitip juga nih. Iya, misalnya. Nah, misalnya teman kita ingin membeli Good Day dan ingin membeli 3 buah Good Day. Nah, akan perlu membayar uang Rp 21.000. Nah, misalnya ternyata uang kita kurang. Misalnya kita ternyata hanya sisa uang 20.000 di kantong kita. Maka kita menginput uangnya 20.000. Nah, akan ada transaksi gagal. Nominal uang kurang untuk membeli barang ini. Nah, apakah Anda ingin membeli lagi? Iya atau tidak? Misalnya ternyata teman kita ingin mengganti minumannya gitu. Iya, kita akan membeli lagi. Nah, bisa dilihat ini di katalog Fantanya menjadi 7 karena kan kita tadi membeli Fanta dan transaksinya berhasil. Tapi yang untuk Good Day masih 10 karena transaksinya kan gagal karena kekurangan uang.
Nah, misalnya kita ingin membeli lagi nih, tapi ternyata teman kita memberitahu apabila ternyata dia udah tidak ingin menitip minum lagi, jadi tidak usah untuk meminum lagi. Maka kita memilih selesai. Nah, akan ada print message terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai flowchart dari program vending machine saya secara singkat. Jadi diawali dari start, lalu ada display salam, katalog, harga, dan stok. Nah, selanjutnya akan ada input. Nah, inputnya ini bisa input selesai yang akan berlanjut ke display terima kasih dan juga input minuman yang dimana akan terbagi menjadi dua, yaitu minuman yang tidak ada di list dan minuman yang ada di list. Apabila minumannya tidak ada di list, akan berlanjut ke membeli lagi. Tapi apabila minumannya ada di list, akan berlanjut ke input jumlah yang diinginkan. Nah, di sini juga akan terbagi menjadi empat, yaitu stok yang diinginkan terlalu banyak, stok yang diinginkan di input nol atau minus, kesalahan dalam input, dan stok yang diinginkan ada. Apabila yang input jumlahnya itu terlalu banyak, di input nol atau minus, dan kesalahan dalam input, maka akan berlanjut ke membeli lagi. Namun, apabila stok yang diinginkan ada, maka akan berlanjut ke display harga dari minuman. Nah, jadi harganya itu adalah nominal yang perlu dibayar. Jadi nominal yang perlu dibayar itu adalah harga per pieces dikali kuantitas. Selanjutnya akan ada input nominal uang yang dimasukkan. Nah, di sini akan terbagi empat juga, yaitu ada transaksi gagal, kesalahan dalam input, transaksi berhasil, ada kembalian uang, dan juga transaksi berhasil uang pas. Apabila transaksi gagal atau ada kesalahan dalam input, maka akan berlanjut ke membeli lagi. Tapi apabila transaksi berhasil lalu ada kembalian uang, maka akan ada display transaksi berhasil dan kembalian uang, yang dimana kembaliannya itu adalah nominal uang yang diinput dikurangi harga dari harga total. Lalu ada display transaksi berhasil. Selanjut, Selanjutnya itu dari dua ini akan berlanjut ke kuantitas katalog yang berkurang sesuai dari jumlah minuman yang dibeli. Selanjutnya adalah membeli lagi. Nah, apabila yes, maka akan eh, kembali lagi ke display salam, katalog, harga, dan stok. Lalu apabila no, maka akan langsung ke display terima kasih dan end. Mungkin sekian dari presentasi mengenai tugas ketiga pemrograman teknik saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.